Yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Ya, hanya satu kata, tragis. Diajukan sebagai tokoh yang berpihak pada rakyat. Akhirnya rakyat meninggalkannya. Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang terhormat Kalau udah melihat Pak Jokowi yang diajak foto, katanya tadi kan nggak dapat tepuk tangan ya kan? Tapi lihat dong antusiasnya yang ada di ruang itu. Bahkan Pak Pratikno yang paling dekat juga mungkin akan meninggalkan itu karena Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Nah, kira-kira ada info apa ya? Ini ada yang menarik nih. Jadi kemarin tanggal 1 Oktober itu ada pelantikan DPR ya kan? Nah, selama pelantikan itu ada momen menarik nih. Kira-kira apa? Yuk langsung kita tonton videonya berikut ini. Sah, Puan Maharani kembali ditetapkan jadi Ketua DPR. Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani kembali ditetapkan menjadi Ketua DPR RI periode 2024 sampai dengan 2029. Penetapan ini dilakukan dalam sidang paripurna pada Selasa 1 Oktober 2024. Nama-nama pimpinan DPR sebelumnya diusulkan masing-masing fraksi di rapat konsultasi bersama pimpinan sementara DPR. 5 fraksi yang berhak menduduki kursi pimpinan adalah 5 partai peraih suara terbanyak di Pileg 2024. Selain Puan, 4 orang ditetapkan menjadi wakil ketua DPR. Mereka adalah Adis Kadir dari Partai Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustofa dari Partai Nasdem, dan Cucun Syamsur Rizal dari PKB. Oke, jadi kemarin waktu pelantikan itu Mbak Puan Maharani, Ibu Puan Maharani ditetapkan kembali menjadi Ketua DPR RI 2024 sampai 2029. Ini sebelum kita lanjutkan aku mau mengucapkan selamat dulu untuk Ibu Puan ya, karena sudah terpilih kembali menjadi Ketua DPR. Semoga menjadi ketua yang amanah gitu ya, mendengarkan dan mewakili suara-suara rakyat yang benar-benar rakyat. Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Oh, ini nih. Ini salah satu hal menarik waktu waktu pelantikan DPR kemarin. Jadi, ini soal tepuk tangan. Ya, nggak salah soal tepuk tangan. Jadi kemarin itu ada orang-orang yang melihat live-nya ya kan, waktu pelantikan. Habis itu dibandingkannya dengan apa? Jadi orang-orang itu membandingkan tepuk tangan yang didapat oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, di mana kalau kata orang-orang nih, tepuk tangannya Pak Prabowo jauh lebih meriah daripada tepuk tangannya ke Pak Jokowi. Kayak gitu katanya. Emang iya? Nah, kita tonton dulu videonya. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutresno. Yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala. Yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono. Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Video ketika sebuah tayangan ulangi. Nah ini nih sebuah rekaman waktu acara tersebut di mana ketika menyebutkan namanya Pak Jokowi itu Pak Jokowi tidak mendapatkan tepuk tangan satupun, sedangkan ketika disebutkan namanya Pak Prabowo Subianto itu mendapatkan tepuk tangan yang sangat meriah gitu. Terus di awal tadi ada caption di video ya kan,
Captionnya katanya Pak Jokowi mukanya murung ketika tidak mendapatkan tepuk tangan gitu. Padahal kalau kalian sering melihat ini ya, perjalanannya Pak Jokowi sering sekali ekspresinya seperti itu kok ketika rapat ataupun ketika apa itu sering sekali seperti itu ya kan. Sebetulnya tuh ekspresinya sama gitu loh. Terus ada juga nih yang sempat menanyakan gitu ya, emang kalau nggak dapat tepuk tangan itu kenapa, kan nggak apa-apa dong gitu kan. Terus ada tuh yang membalas katanya, terus direspon tuh katanya tepuk tangan itu menggambarkan antusiasme dari orang-orang bertemu dengan orang itu gitu loh. Tapi kalau udah nggak ada tepuk tangannya kayak gini gimana? Kayak gitu kan. Ada yang merespon seperti itu. Bahkan salah satunya ini Bung Rocky Gerung juga udah mulai bersuara nih melihat tidak adanya tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Kita lihat videonya Bung Rocky dulu ya. Sebelum kita lanjutkan ke... Ya, hanya satu kata, tragis. Itu yang mewakili kondisi psikologis dari politik hari ini. Bahwa seseorang yang 10 tahun dieluk-elukkan, dipompa elektabilitasnya, dimanipulasi dukungan publiknya tuh, dipuja oleh lembaga survei, diajukan sebagai tokoh yang berpihak pada rakyat, akhirnya rakyat meninggalkannya. Mungkin itu yang kita sebut sebagai tragedi dari kekuasaan atau bahkan komedi dari kekuasaan. Kita hanya ingin mengatakan bahwa kekuasaan itu ada batasnya tuh, dan batas dari kemunafikan adalah ketidakmampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Setiap orang mampu untuk mengatasi keadaan psikis yang memburuk, tetapi kalau itu udah menyangkut hinaan pada keluarga, cacian pada keluarga, kita mulai merasakan bahwa ada kejujuran sebetulnya. Publik memberi kejujuran yang selama 10 tahun itu dimanipulasi oleh kekuasaan di sekitar beliau itu. Jadi Pak Jokowi akhirnya mengalami sendiri sesuatu yang kita sebut paradoks dari kekuasaan, terlalu tinggi melambung dan terlalu puja-puji itu berlebihan tuh. Lalu dia akhirnya tiba pada kesepian, bukan kesepian metafisik tapi kesepian politik. Dan kesepian politik itu adalah hukuman tertinggi bagi seseorang yang pernah punya ambisi bahkan untuk memerintah seumur hidup kalau bisa tuh. Jadi kita melihat bagaimana batin manusia itu diombang-ambingkan antara harapan dan kenyataan. Dan harapan-harapan yang pernah dipelihara beliau akhirnya menemukan kenyataan yang pahit. Jadi kita mungkin hanya ingin mengatakan bahwa yang sudah ya sudah tuh, tetapi yang sudah itu punya akibatnya karena ini soal politik. Jadi kalau tepuk tangan pun tidak diperoleh lagi oleh Pak Jokowi, itu artinya Pak Jokowi tidak lagi berhak tepuk dada sendiri itu, apalagi orang-orang lain yang meminta Pak Jokowi tepuk dada tuh. Tidak ada yang bisa ditepukkan dari dada karena semua yang pernah direncanakan oleh Pak Jokowi berantakan tuh. Dari soal ekonomi yang selalu kita ingat 10% meroket, akhirnya drop. Dari soal macam-macam lah, kita nggak perlu hitung semua hal yang sudah pernah ditulis atau dibahasakan melalui media massa atau divisualisasikan melalui film-film yang terakhir, film Dirty Hand itu. Jadi betul-betul tragika ini berlangsung pada Pak Jokowi. Dan kita sebetulnya ingin tuntut lebih jauh tuh mereka yang ada di sekitar Pak Jokowi yang potensial untuk menghalangi beliau masuk dalam jebakan-jebakan arogansi, tidak bekerja. Mereka yang seharusnya mampu untuk menegur Pak Jokowi bahwa kebijakan Pak Jokowi itu boros anggaran dan berbahaya bagi kemakmuran itu, juga tidak melakukan tugasnya. Jadi bukan sekedar Pak Jokowi, tetapi rejim ini mesti kita mintakan pertanggungjawaban. Begitu peradabannya. Wah, kata Bung Rocky ini katanya tragis gitu ya. Soal tidak ada tepuk tangannya waktu di pelantikan kemarin, anggota DPR, DPD, dan MPR kemarin, katanya hal tragis yang terjadi gitu di akhir jabatannya Pak Jokowi. Ini sisi negatifnya dari gampangnya kita menge-share, kita membagikan momen kayak gitu sih menurutku ya. Sobat-sobat semuanya, kenapa aku bilang seperti itu? Karena sebetulnya waktu acara kemarin itu Pak Jokowi mendapatkan tepuk tangan loh. Dari awal kan menyebutkan namanya Pak Jokowi itu kan menyebutkan namanya Pak Jokowi itu tidak cuma satu kali aja, berkali-kali ya kan. Nah, ini ada nih, aku tunjukin biar kalian gak salah paham gitu ya.
Jadi ada satu momen di mana kelihatan nih orang-orang tepuk tangan ketika namanya Pak Jokowi disebut. Berarti tandanya memperlihatkan antusiasme dari orang-orang, ya kan? Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Saudara Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Kala. Oke, jadi ini video ketika Pak Jokowi mendapatkan tepuk tangan gitu ya. Memang tidak di momen yang tadi ya kan, bisa dikatakan momen yang tadi itu momen di tengah-tengah gitu ya. Ini momen masih awal dan ini kan juga salah satu hal yang membuktikan kalau orang-orang itu memberikan apresiasi, antusias untuk bertemu sama Pak Jokowi kayak gitu. Semisalkan memang benar ya. Memang benar orang-orang tidak mau tepuk tangan gitu ya kan. Orang-orang yang ada di sana itu kan punya partai. Tidak kok 100% gitu atas nama rakyat ya. Ya kan seperti itu ya. Faktanya kan seperti itu gitu loh. Karena seringkali suara kita itu tidak terlalu didengarkan oleh para wakil kita terkadang gitu ya. Makanya aku bilang seperti itu tadi. Bahkan ada nih orang yang mengatakan kalaupun Pak Jokowi tidak mendapatkan tepuk tangan di DPR, enggak apa-apa, karena Pak Jokowi mendapatkan tepuk tangan dari rakyat, seluruh rakyat Indonesia kayak gitu. Ada tuh orang-orang yang komentarnya seperti itu gitu. Nah kalau menurut pendapat kalian nih, gimana sobat-sobat? Boleh dong tulis di kolom komentar ya. Nah ini ada yang menarik lagi nih teman-teman, sobat-sobatku semuanya. Kalau ini tadi kita udah membahas soal pertepuk tanganan gitu ya di acara pelantikan kemarin, itu ada hal menarik lagi nih. Karena tadi sempat disinggung soal muka murungnya Pak Jokowi yang katanya tidak mendapatkan tepuk tangan gitu ya. Gimana kalau kita nonton video ini biar kita bisa tahu apakah benar mukanya Pak Jokowi itu murung karena nggak dapat tepuk tangan. Banyak yang minta foto ternyata. Kalau udah melihat Pak Jokowi yang diajak foto, katanya tadi kan nggak dapat tepuk tangan ya kan? Tapi lihat dong antusiasnya yang ada di ruang itu, ya kan? Ketika bertemu dengan Pak Jokowi, antusias kok, ngajakin foto kok. Bukan Pak Jokowi yang ngajakin foto, tapi orang-orang yang ngajakin foto Pak Jokowi. Nah, berarti membuktikan apa, sobat-sobatku? Hal-hal yang kayak tadi lah ya, yang kayak katanya Pak Jokowi tidak mendapatkan tepuk tangan lah, yang beginilah begitu, kayak gitu ya kan? Itu tuh membuat orang-orang menggiring opini itu hal negatif lagi gitu loh. Orang-orang tuh jadi seperti yang dikatakan Bung Rocky tadi ya kan?
ke arah negatif ya kan. Terus ada juga tuh orang-orang yang katanya Pak Jokowi akan ditinggalkan oleh para pendukungnya, katanya gitu. Kira-kira siapa di elit lingkaran Jokowi ini yang menjelang 20 Oktober ini atau setelahnya akan meninggalkan Jokowi totally, Bang? Ya, saya kira bahkan Pak Pratikno mungkin udah siap-siap juga untuk ninggalin. Siapa? Bahkan Pak Pratikno yang paling dekat juga mungkin akan meninggalkan itu, karena mungkin Pak Pratikno ya udah, tapi saya masih ada chair, masih ada kursi sebagai profesor di UGM kan. Bisa aja begitu kan pikirannya kan. Yang udah kabur dari Jokowi kan udah banyak tuh yang tiba-tiba diam-diam ya memang begitu, ternyata iya dari awal lu nggak pakai otak gitu. Kenapa lu, sekali lagi ini elitnya ya, bukan rakyat. Rakyat memang dibius oleh BLT, dibius oleh media massa yang dikendalikan oleh istana. Ya rakyat berhak, tapi kemudian rakyat juga yang lebih dulu mengenali bahwa ternyata begitu ya. Kim Plus ini seperti bisa apa sih, Bang, akan terus solid? Apa ya? Kim Plus? Ya udah pasti bubar lah sebentar lagi kan. Sebentar lagi? Ya begitu Jokowi, makin Jokowi melemah, semakin Kim Plusnya juga hancur kan. Kim Plus kan semacam garasinya Jokowi. Dan tondo-tondo ini juga bisa dikonfirm dari pemecahan di pilkada nggak, Bang? Pastilah itu terasa di semua sinyal bahwa Kim Plus itu ya sebagai proyek politik sudah selesai. Jadi ketika Jokowi turun nanti ya Kim Plus juga ikut bubar. Pak Jokowi pasti sangat cemas melihat perkembangan bahwa nggak ada lagi orang yang ingin dekat sehabis-habisnya dengan dia. Itu coba sebutin, relawannya udah hilang. Menteri-menteri ya udah ogah-ogahan. Dan anggota DPR juga kemarin berapa orang, cuma 40 orang buat pengesahan apa itu yang terakhir itu dihadirin 40 orang. Kalau Bung Rocky tadi sudah mengatakan tidak dapatnya Pak Jokowi tepuk tangan itu suatu hal yang tragis, kali ini katanya Pak Jokowi akan segera ditinggalkan gitu. Apalagi ini sudah detik-detik menjelang purna tugasnya Pak Jokowi kayak gitu ya. Emang beneran bakal ditinggalkan gitu. Karena kalau kita melihat narasi Pak Jokowi bakal ditinggalkan ini sebenarnya udah dari beberapa bulan yang lalu gitu loh ya. Cuma buktinya itu di lapangannya tidak seperti itu. Kemarin waktu Pak Jokowi baru aja kunjungan. Bagaimana antusiasnya? Apakah itu benar menunjukkan Pak Jokowi ditinggalkan? Kita tonton dulu aja videonya. Kebutuhan dari Mama pakai mimpi di dola saya. Saya ngikuti IG-nya dari dia masih di Solo. Bagaimana melihat antusias seperti itu? Apakah itu membuktikan kalau Pak Jokowi akan segera ditinggalkan? Bahkan di akhir jabatannya aja tingkat kepuasannya Pak Jokowi semakin naik ya kan. Antusias orang-orang ini sebegitu banyaknya bertemu Pak Jokowi, tapi kok ya masih ada aja orang-orang yang membangun narasi kalau Pak Jokowi itu bakal ditinggalkan. Heran banget aku tuh ya. Nah teman-temanku semuanya, sobat-sobatku, terima kasih banyak ya karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Tapi sayangnya kita harus akhiri dulu nih video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja karena besok insya Allah kita akan kembali ya. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.